Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i zatil buruj. 1, 2. Wal yaumil mau'ud. 1, 2. Wal yaumil mau'ud. Wa syahidin wa mashhud. 1, 2. Wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. An-nari zatil waqud. 1, 2. An-nari zatil waqud. Izhum 'alaiha qu'ud. 1, 2. Idhum 'alaiha qu'ud. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. 1, 2. wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. 1, 2. Wa ma naqamu minhum illa yu'minu billahil azizil hamid. Allazi lahu mulkus samawati wal ardh. 1, 2. Allazi lahu mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in syahid. 1, 2. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam. 1, 2. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat lam yatubu falahum azabu jahannam.
falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. 1, 2. Falahum Azab azabu jahannam walahum azabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Zalikal fawzul kabir. Zalikal fawzul kabir. Sadaqallahul azim. Terima kasih Bunda Nunung yang sudah membimbing kita semua di ngaji pagi hari ini surat Al-Buruj ayat 1 hingga 11. Baiklah Bapak Ibu, mengingat waktu yang senantiasa berjalan, waktu kami kembalikan kepada Ibu Siti Jamilah. Silakan Bunda. Ibu Siti Fatimah, Pak. Siti Fatimah ya, Ibu Siti Fatimah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, untuk mempercepat waktu, selanjutnya dilanjutkan dengan tafsir Al-Qur'annya oleh Bunda Fenti. Ke Bunda Fenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan tafsir dari surah Al-A'la. Di sini masih ayat 3 ya. Waladzi dan yang qaddara menentukan kadar ya. Fahada dan dialah Allah yang memberi petunjuk. Nah, di sini tafsir dari fahada memberi petunjuk, yang dimaksud fahada di sini adalah berupa hidayah kauniyah. Jadi kan hidayah itu berbagai macam ya, ada beberapa macamnya, tapi yang dimaksud dari fahada dan dialah Allah yang memberi petunjuk itu adalah dalam ayat ini maksudnya hidayah kauniyah, yaitu Allah memberikan hidayah sesuai dengan kebutuhan makhluknya. Oleh karena itu banyak ya tabiat atau gorizah atau fitrah yang ada dalam setiap makhluk, bukan hanya manusia saja. Misalnya ketika seekor kambing misalnya melahirkan anak, maka memang kan nggak ada yang mengajari bahwa anaknya itu harus mencari puting ibunya gitu ya. Dia kan belum pernah belajar dan belum pernah ada yang mengajarinya, tapi seketika otomatis ya ibunya mendekatkan kepada anaknya, kemudian anaknya dengan fitrah yang sudah dikasih oleh Allah, maka mencari sendiri puting susu ibunya, kemudian mengisapnya. Nah, itu tidak mungkin terjadi kecuali atas campur tangan Allah. Nah, ini harus kita renungi bersama ya. Jadi untuk hidayah kauniyah ini para ulama salaf berpendapat ya bahwa maksudnya Allah memberikan hidayah atau seperti insting gitu ya, gorizah atau petunjuk. Jadi semacam insting pada hewan misalnya untuk mencari tempat menggembalanya. Misalkan Allah memberikan petunjuk
bagaimana seekor jantan mendatangi betinanya. Meskipun tidak ada yang mengajarkannya, bahwa Allah mentakdirkan rezeki dan memberi petunjuk bagaimana cara mencari rezeki. Kemudian Allah menciptakan banyak manfaat nih di dunia kan, banyak manfaat dari benda-benda. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada manusia bagaimana cara memanfaatkan benda tersebut. Sampai sekarang kan high tech ya, high teknologi. Nah, semua itu adalah campur tangan Allah. Semua itu adalah hidayah kauniyah yang Allah berikan kepada kita ya, makhluknya. Kemudian ayat keempat, waladzi, dan dialah yang akhroja, menumbuhkan almar'a, rerumputan. Yaitu Allah menumbuhkan rerumputan, tumbuhan ya, dengan berbagai macamnya. Ada yang hijau, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang putih. Nah, dialah Allah ya, kita disuruh untuk mentadaburi makhluk-makhluk Allah. Bagaimana Allah mampu menumbuhkan rerumputan, faja'alahu, kemudian menjadikannya rerumputan tersebut gusaan, kering, ahwa, dan kehitam-hitaman. Jadi di sini seakan-akan Allah menyebutkan bahwa demikianlah hakikat dunia, demikianlah hakikat dunia. Lihat, perhatikan tumbuh-tumbuhan yang Allah keluarkan. Suatu saat nanti akan berubah menjadi kering gitu ya, mengering, rumput mengering. Kemudian dari mengering itu jadi hitam. Ini memperingatkan bahwa usia kehidupan itu hanyalah sebentar. Ini memberikan isyarat tentang perubahan dalam tahapan kehidupan. Lihat nih manusia, bagaimana Allah menumbuhkan tumbuhan dari hijau kemudian menjadi kuning, kemudian mengering, kemudian kehitam-hitaman. Nah, kita juga manusia sama. Allahul ladzi, Allah lah yang khalaqakum, menciptakan kalian min dha'fin, dari asalnya lemah, kita dari bayi lemah, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, kemudian setelah lemah Allah dijadikan kuat ya, kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah, kemudian setelah kuat kita pun nanti akan menjadi lemah dan beruban. Nah, jadi kata Allah, nah ini peringatan untuk kita semua bahwa kehidupan itu tahapannya ya pasti gitu. Jangan terlena dengan dunia. Sekarang kita oleh Allah ya dalam tahap yang mana, dari lemah kemudian Allah kita menjadi produktif, kuat gitu ya. Sebentar lagi kita pun ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Allah akan menjadikannya lemah, wasyaibah, dan Allah akan menjadikan beruban gitu ya, akan menjadi lemah lagi. Ingat, kamu jangan lalai, jangan terlena dengan kehidupan dunia. Sanukri uka. Nah, dua menit terakhir ya, 2 menit terakhir. Sanukri uka, kami akan membacakan kepadamu ya Al-Quran, maksudnya fala tansa, sehingga engkau tidak akan lupa. Nah, di sini ada dua pendapat di kalangan ulama. Fala tansa di sini pertama anisian ya, anisian di sini artinya adalah lupa, sehingga makna ayatnya adalah kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Nah, ini pendapat ini didukung dengan ayat yang lain ketika Allah menurunkan ya, ketika turun kepada Nabi Muhammad Al-Quran melalui malaikat Jibril. Kemudian Nabi ingin segera menghafalnya, udah nggak sabar Nabi ingin menghafalnya, tapi Allah tegur, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau Muhammad menggerak-gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena ingin cepat-cepat menguasai, gitu, ingin cepat-cepat hafal. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kami, Allah, yang akan mengumpulkan di dadamu, yang akan menjadikan Nabi Muhammad hafal ya, dan membacakannya. Oleh karena itu, Allah lah yang menjadikan Nabi Muhammad SAW bisa menghafal Al-Quran. Allah lah yang menjadikan Nabi tidak lupa dengan hafalan tersebut, kecuali sebagian yang Allah kehendaki, yang Allah mansuh ya, ada ayat mansuh, sehingga engkau pun melupakannya. Nah, kemudian pendapat kedua, nah ini di 1 menit terakhir ya, pendapat kedua, anisian di sini maksudnya adalah atarku, tafsirnya atarku, meninggalkan, sehingga makna ayatnya adalah Allah akan menjagamu dari meninggalkan mengamalkan ayat Al-Quran, sehingga engkau akan selalu mengamalkannya, kecuali jika Allah menghendaki, yaitu jika terjadi ayat-ayat yang dimansuh, ada ayat-ayat yang dihapus ya, sehingga engkau meninggalkan mengamalkan karena memang Allah sudah memansuh.
Jadi dari kedua pendapat ini termasuk khilaf tanawu ya. Karena saling mendukung, bukan berarti perbedaan pendapat itu seperti apa, tidak kontradiktif. Ini artinya bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Allah menjamin bahwa Al-Quran akan terjaga dari kekurangan. Sudah menunjukkan 5:50. Mohon maaf apabila agak kepanjangan. Mudah-mudahan ini menjadi tazkirah untuk kita semua bahwa kita jangan terlena sekarang merasa kuat, nanti Allah akan menjadikannya lemah ya. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Kita akan melemah. Oleh karena itu, mari kita gunakan waktu yang seperti ini ya dengan hal-hal yang baik. Mudah-mudahan kita ini istiqomah untuk terus menggali hadis, menggali ayat walaupun sedikit. Adwa muha wa inqala, didawamkan, dirutinkan walaupun sedikit. Untuk itu saya tutup ya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Kajian tafsiran sudah selesai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Amin. Ya, langsung kita tutup ya. Ya, boleh. Kita tutup dengan dengan hamdalah dan istighfar 3 kali. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada petugas piket pada hari ini. Sampai jumpa kembali di ngaji online kita insya Allah besok subuh. Satu sahabat mengajak satu sahabat yang lainnya pasti akan sangat luar biasa. 31 partisipan akan berkembang kelipatannya menjadi 62 partisipan. Semoga seperti itu. Step by step, tobakon an tobak, saotik. Insya Allah. Wah mangga buah duku, mangga atuh. Wa opik putra wayaya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.